biasanya sejak awal Ramadan ada satu tanggal yang ditunggu-tunggu, Subah Habib. Pokoknya mau dapat Lailatul Qadar. Jadi mempersiapkan diri untuk mencapai itu, tapi kerap kali kita masih ragu bagaimana caranya mempersiapkan diri. Banyak juga nyuwun sewu yang terlalu ekstrim. Lailatul Qadar sekarang nggak ada, itu kan malam turunnya Quran. Sekarang Quran sudah tidak turun lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi begini, Abi ada beri contoh itu ilustrasi. Lailatul Qadar itu tamu agung. Dia tidak akan berkunjung ke suatu rumah atau mengunjungi seseorang kalau dia tidak yakin bahwa orang ini siap menyambutnya dengan baik. Tamu agung ke airport, banyak yang jemput dia, tapi tidak semua dia sapa. Tidak semua dia lihat. Apalagi dia kunjungi rumahnya. Nah, jadi orang yang dikunjungi oleh Lailatul Qadar itu adalah orang yang siap untuk dikunjungi. Nah, persiapan itu selama ini terkadang terlambat. Kita baru Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Ya tahu? Iya. Padahal mestinya sebelumnya. Itu ada bahkan ungkapan bulan Sya'ban itu bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Bulan Ramadan itu bulan panen. Ini mau panen enggak diam enggak ini. Nah, jadi harus siapkan hati sejak semula. Itu sebabnya Abi senang berbicara tentang Lailatul Qadar pada sebelum Ramadan. Justru kita jadi mempersiapkannya sebelum Ramadan. Persiapkan hati. Nah, satu lagi. Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matlab. Harus damai hati Anda. Damai dengan diri Anda, damai dengan orang lain dan sebagainya. Karena dia tidak datang pada orang yang tidak damai. Itu kira-kira ya. Nah. Bagaimana Gus? Biasanya kalau seperti yang ini menambahkan yang dari Pak Kures. Kalau tradisi di pesantren, karena ini akan mengilhami sekian tradisi di masyarakat, karena mereka rata-rata dipandu kiai. Malam 17 sudah banyak mengadakan nuzulul Quran, terus 21, 23 sampai 25, 27. Dan kiai-kiai itu pinter, meskipun mereka tahu Lailatul Qadar hanya sehari dari sekian hari itu, tapi kebaikan nggak boleh terbatas. Betul. Sehingga dengan tanda kutip agak-agak diakalin. Ya. Tapi ini kan tetap baik, artinya tetap baik, ibadah itu nggak ada ruginya, mau dapat Lailatul Qadar maupun enggak itu. Jadi ikhtiar tadi tetap bagus itu. Betul. Saya ingin tambahkan lagi di sini. Allah memberi anugerah bukan hanya melalui Lailatul Qadar. Banyak anugerah yang lain. Ya, toh? Itu ada ungkapan di pesantren dulu dikatakan. Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Ala fata'arradu. Ada nafahat. Ada. Apa artinya itu? Kita bisa ilustrasikan hembusan angin. Siapapun yang berada di lokasi itu kena hembusan angin. Ada itu satu. Ada lagi atiyat. Anugerah dari Allah tanpa Anda minta. Dia lihat ini orang baik, ini orang ini. Itu anugerah. Tidak harus Lailatul Qadar. Ada lagi mawahib. Sesuai dengan permintaan. Jadi ada 3. Tidak usah. Kan itu kita siapkan. Tidak dapat Lailatul Qadar. Ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Ya, karena itu seperti kata Gus Bahak, kita punya kiai-kiai di pesantren itu mempersiapkan diri kan, kebaikan dan aneka hal. Karena nggak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Bahkan sekedar iman akan wujudnya Lailatul Qadar itu bagian dari kebaikan sudah. Betul. Karena banyak juga nyuwun sewu yang terlalu ekstrim. Lailatul Qadar sekarang nggak ada, itu kan malam turunnya Quran. Sekarang Quran sudah tidak turun lagi, kan malah ngeri kalau seperti itu. Makanya ini pentingnya ngaji bahwa teks tentang Lailatul Qadar itu didawuhkan Rasulullah lewat hadis sahih, dan Nabi jelas-jelas ngendikan faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah di ashril awakhir. Di mana-mana nyari itu ya ada persiapan seperti yang dikatakan Pak Kures tadi. Kelirunya kita ini nggak persiapan, tahu-tahu merasa mencari ini.
Nah kalau nggak persiapan namanya penunggu, bukan pencari. Gitu. Bukan mencari, betul. Nah, jadi kalau di ilmu lughat itu penting sekali. Saya berkali-kali cerita di beberapa forum kalau pas ngaji, ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa sih tayamum di padang sahara harus mencari air dulu? Kan sudah karuan tidak ada air, kenapa harus nyari air dulu baru sah tayamum sebagai pengganti air? Imam Syafi'i saat itu menjawab, Isla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Seorang yang tidak pernah mencari tidak bisa diistilahkan tidak menemukan gitu. Padahal Allah ngendikan falam tajidumaan untuk boleh tayamum harus tidak menemukan air, di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Sama di mana-mana mencari itu ya ada ikhtiar, faltamisuha, persiapan. Kalau tidak persiapan namanya menunggu bukan mencari. Jadi artinya bagi orang yang meyakini Lailatul Qadar di atas 20 ya tidak menafikan persiapannya mulai tanggal 1, bahkan mulai Rejab tadi. Jadi ini saling tidak bertentangan. Dan kalau kita bicara persiapan, apakah itu artinya persiapan ritual kita tambah, Bi? Jadi sholat sunnahnya ditambah, ngajinya diperbanyak, hal-hal seperti itu yang dimaksudkan dengan persiapan atau bisa lebih dari itu? Kalau saya secara pribadi ya, dan ini lagi-lagi ngikuti panduan kitab-kitab. Makna Ramadan kan nyari pahala. Nyari pahala itu paling enggak ya dapat ya. Kalau dapat nggak dimiliki orang lain. Sehingga Rasulullah sering mencontohkan jangan ngerasani, jangan berdosa saat Ramadan. Karena nggak sumbut cara Jawa itu. Kita dapat pahala kemudian hilang karena diambil yang kita rasanin, kita gosipin, kita fitnah. Sehingga perhitungan-perhitungan hukum harus matang. Apa artinya Ramadan kita makan riba, misalnya apa artinya Ramadan kita makan hal yang haram atau ngerasani. Kan dicontohkan ada 2 perempuan yang sering puasa sunat. Kemudian dia sampai pingsan, terus disuruh Nabi berbuka, terus kata Nabi, ini puasa dari sesuatu yang halal, tapi tidak puasa dari sesuatu yang haram. Sudah perempuan itu disuruh muntah, ternyata muntah darah itu. Terus kata Nabi, ini makan a'rodan nas, ini makan harga diri manusia. Itu. Nah sehingga hukum-hukum tentang puasa itu harus selain hukum dasar fikih, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa itu baku ya, juga pakai hukum-hukum ilmu tasawuf, jadi menjauhi riba, menjauhi namimah, menjauhi itu yang lebih penting. Nah cara itu gimana? Yang paling gampang adalah seperti nasihat Imam Shatibi tadi. Seseorang itu melihat semuanya ini kersane Allah dan kita baik juga bisa buruk, yang sedang buruk sekarang juga bisa baik. Sehingga bawaannya dengan orang lain ini husnudzan tadi, yang sekarang saya baik misalnya, bisa saja suatu saat buruk, yang saya cap sekarang buruk, bisa saja suatu saat baik. Lagi pula kan kita tidak diutus sama Allah untuk meneliti orang lain wala tajassasu. Sehingga dengan mental itu Ramadan kita fokus cari ridhonya Allah, mendoakan orang mukmin semuanya, tidak aneh-aneh lah istilahnya. Itu persiapan yang penting sekali. Justru yang paling penting itu bersangka baik, memohon keridhaan, kemudian introspeksi diri, itu ya Biku. Iya. Satu hal yang saya ingin tambahkan dari Gus Baha, istilah Al-Quran itu amal soleh. Kegiatan penggunaan daya yang bermanfaat. Jadi tidak harus hanya banyak sholat, banyak ngaji, ya kan? Memberi muka orang itu amal soleh. Lahu ka'ajri shaim. Ya kan? Jadi semua kegiatan yang bermanfaat untuk diri, untuk masyarakat, itu semua bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Kalau baca Quran lagi saya mungkin karena saya banyak, tidak mau berkata banyak membaca, tapi itu tekanan studi saya, faham Al-Quran, bukan sekedar baca. Tadarus kan itu artinya saling mengajar, saling. Itu persiapan yang bisa membantu kita menjemput Lailatul Qadar. Amin. Amin.